yang udah di-share itu kan ada tanda tangan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir berkumpul di Masjid Al-Furqan dalam rangka melaksanakan Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih secara berjamaah. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang sudah hingga bersama. Jamaah saya hormati, malam hari ini saya ingin mencoba menyampaikan tausiah Ramadan dengan judul atau tema Tabdilus sayyi'at bil hasanat. Keburukan yang diganti dengan kebaikan. Kita ingin mencoba untuk melihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Furqan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaznuna dan seterusnya. Jemaah sekalian, kalau kita mendengar kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau keburukan yang pernah dilakukan ternyata akan diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditemukan di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ke-63 sampai dengan ayat 70. Jadi ada sekitar 7 ayat, tapi ada 8 poin yang merangsang kepada kita untuk menjadi ibadur rahman. Oleh karena itu ayat ini diawali dengan wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 ciri di dalam ayat ini. Yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang dimaksud ibadur rahman dalam ayat ini adalah pertama adalah orang-orang yang ketika menampaki kehidupan di dunia ini dia menunduk, dia rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Walladzina idza yamshuna 'alal ardi hauna, dia rendah hati. Dia berjalan dengan baik, tidak kelihatan sesuatu yang aneh. Ketika di dalam suatu lorong-lorong atau di gang-gang kita lewati, dia menapaki jalan itu dengan rendah hati.
tidak melihat ke sana kemari, dan bahkan ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa orang ketika lewat di depan rumah orang itu kita tidak boleh terlalu memandang apa yang terbuka di dalam rumah itu apabila pintu itu terbuka. Makanya tidak boleh. Apalagi kita sengaja melihat isi dalam rumah orang, sedang terbuka pun kita tidak boleh menatap ke dalam rumah. Itu hadis Rasulullah. Nah, oleh karena itu, supaya tidak merangsang kita sebagai orang yang beriman, maka usahakanlah rumah kita itu pintu depannya tutup. Pintu depannya supaya ketika ada orang yang ingin mencari-cari suasana, dia melihat kanan dan kiri, itu bisa terbentengi dengan karena pintu kita tutup. Jadi orang yang jalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Di zaman akhir zaman ini kan banyak orang yang berjalan dengan berbagai gaya dan lain sebagainya. Ini adalah bagian-bagian harus menjadi pertimbangan kita. Bagaimana selayaknya kita sebagai seorang muslim, seorang beriman ketika berjalan di depan rumah orang atau melewati gang-gang kita. Kita cukup menunduk dengan baik, dengan sopan, dengan beretika yang baik, tapi tidak matanya itu kesana kemari menatap rumah orang. Apalagi ketika rumah itu terbuka, kita melihat isi dalam itu tidak boleh. Ini yang pertama. Nah, ini adalah orang yang nanti akan digantikan keburukannya dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang ketika berjalan di muka bumi dia rendah hati. Yang kedua adalah orang-orang yang ketika dia masuk waktu malam, alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam, orang-orang yang mabit. Mabit itu kan artinya orang yang bermalam-malam, tetapi malam-malam itu tidak digunakan untuk begadang yang tidak bermanfaat, tapi dia menggunakannya dengan qiyaman wa qu'udan, dengan berdiri dan duduk, artinya sholat malam. Ya. Kalau ini sekarang ini qiyamul Ramadan, sholat malam juga. Jadi bagaimana agar supaya kita menjadi orang yang ketika kita pernah berbuat kebaikan, Allah akan gantikan dengan kebaikan yang berlipat ganda, yaitu adalah orang-orang yang ketika bermalam-malam hari atau mabit, dia menggunakan waktu itu bukan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya. Makanya ada hadis yang mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu prestasi kebaikan orang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Buat apa kita bermalam-malam bergadang tetapi tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yaitu melaksanakan sholat malam. Itu disebut dengan alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Nah, kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang ketika dia berdoa kepada Allah, dia mengatakan Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarran wa muqam. Orang-orang yang ketika alladzina yaquluna rabbahu, orang-orang yang ketika berdoa mengangkat tangannya, dia benar-benar meminta kepada Allah, Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam, ya Allah, palingkanlah hamba, jauhkanlah hamba dari siksa neraka jahanam. Kita harus meminta supaya kita dijauhkan dari neraka jahanam. Kenapa? Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Karena neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat penempatan dan seburuk-buruk tempat tinggal. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ketetapan yang buruk dan penempatan yang buruk, itu neraka jahanam. Begitu bahayanya, begitu luar biasanya siksanya. Makanya Rasulullah pernah bersumpah, wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, la yakhrujuna minan nari ahadun hatta yamusa fiha aqaban. Rasulullah bersumpah, demi Allah, seseorang tidak pernah akan keluar dari neraka jahanam sebelum dia tinggal aqaban berabad-abad di dalam neraka. Artinya apa? Orang yang terlalu
terlanjur dimasukkan ke neraka jahanam, dia tidak akan pernah keluar kecuali dia akan tinggal di dalamnya berabad-abad. Ahqoban ini kalau kita melihat dari struktur bahasa, dalam bahasa Arab itu dikatakan begini. Kalau bilangan bentuk jamak taksir ya, atau bilangan yang pecah dari mufradnya kemudian tidak disebuti jumlahnya, berarti jumlahnya itu di atas 4, di atas 3 berarti 4, dan di bawah 10. Jadi kalau ada kalimat yang menunjukkan jamak atau plural dalam bahasa Inggris, ya jamak taksir, jamak yang pecah dari mufradnya, maka bilangan itu menunjukkan di atas 3 dan di bawah 10. Di atas 3 itu 4. Ya, kalau satu hampir para ulama mengatakan 40 tahun, bayangkan kalau kita misalnya dikali-kali bilangan yang terendah di atas 3 adalah 4. Berapa? Bagaimana kalau mencapai jumlah itu adalah 9? Nah ini berbahayanya, makanya Rasulullah bersumpah demi Allah, ya, seseorang apabila terlanjur dimasukkan ke neraka jahanam, dia tidak pernah akan keluar dari neraka jahanam itu kecuali setelah dia tinggal minimal di 4 abad sampai bahkan mungkin bisa 9. Ini yang menjadi renungan. Itu yang berikutnya. Ya, kemudian di dalam yang berikutnya Rasulullah Allah mengatakan begini, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang ketika mengeluarkan infak, dia tidak terlalu melepas dan tidak terlalu menggenggam. Wa kana baina dzalika qawama, di antara keduanya. Infak itu bagus. Mengeluarkan kebaikan dalam bentuk harta itu luar biasa bagus, tetapi jangan sampai kita punya harta sekian dikeluarkan semuanya habis-habisan, maka boleh jadi nanti keluarganya atau keturunannya merasa keberatan. Makanya ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang ketika dia mengeluarkan infak, mengeluarkan sebagian dari hartanya, dia tidak terlalu melepas dan tidak terlalu menggenggam, tidak terlalu pelit, tidak terlalu boros, tidak terlalu karena beda dari kekuatan, tapi pertengahan di antara keduanya itu. Ya. Ini adalah merupakan satu peringatan kepada kita bahwa memperhatikan keluarga itu bukan main hebatnya. Ya. Jangan begitu kita karena ingin mendapatkan pahala yang besar sekali sehingga semua harta yang kita miliki diinfakkan semuanya, sementara keluarga dan famili yang ditinggalkan tidak diperhatikan. Tapi orang juga tidak boleh terlalu pelit, ya, tidak boleh terlalu pelit, karena orang yang pelit itu kan bukan orang yang menjalankan ajaran Islam. Ya. Bahkan di Al-Quran banyak ayat yang menceritakan siapa yang bisa menekan nafsunya untuk melakukan perbuatan yang baik, itu adalah merupakan seseorang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Itu dalam Al-Quran. Jadi kita mencoba untuk menekan supaya tidak terlalu pelit, tapi juga tidak terlalu boros. Inilah ayat yang walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika. Tapi pertengahan yang wajar-wajar saja. Nah, kemudian yang berikutnya Allah mengatakan walladzina idza, orang-orang yang ketika berdoa kepada Allah dia tidak syirik. Dia tidak syirik dan dia tidak melakukan membunuh kepada sesuatu yang diharapkan untuk membunuhnya. Apakah ada orang membunuh yang dihalalkan? Membunuh dalam keadaan perang, yaitu dibolehkan. Tapi membunuh yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam itu adalah sesuatu yang harus dihindari oleh kita. Makanya tidak boleh ketika kita berdoa kemudian melibatkan ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain, itu termasuk orang yang berbuat syirik. Ini ayat ini 3 rangkaian. Tidak boleh syirik, tidak boleh membunuh orang yang tidak dihalalkan untuk membunuhnya, dan orang yang tidak berbuat zina. Nah, ciri-ciri inilah di dalam ayat itu dikatakan ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat.
Mereka-mereka itulah yang punya ciri-ciri itu bahwa ini adalah mereka yang akan digantikan keburukannya dengan kebaikan. Luar biasa. Jadi orang yang punya sifat-sifat seperti ini, kalau dia pernah melakukan keburukan, keburukannya akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Luar biasa. Kalau kebaikan diganti dengan kebaikan, berarti ini keburukan yang pernah dilakukan karena dia menjadi orang yang memiliki ciri-ciri ini, keburukannya akan digantikan dengan kebaikan. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasan. Tabdilu sayyi'ah. Jadi menggantikan keburukan dengan kebaikan. Ini luar biasa. Nah, bagaimana kalau orang yang memiliki 3 sifat ini? Tadi kan tidak boleh syirik dalam berdoa, atau tidak boleh melibatkan Tuhan yang lain ketika berdoa, kemudian tidak boleh membunuh dan tidak boleh berzina. Artinya ketika orang pernah melakukan yang perbuatan ini, maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan ayat di dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lain bagi yang dikehendaki, artinya orang yang pernah melakukan perbuatan syirik tetapi dia belum bertobat kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah, dan Allah akan mengampuni selain syirik. Artinya syirik yang dilakukan orang dan ketika dia meninggal dia masih dalam keadaan syirik. Makanya dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan digantikan keburukannya dengan kebaikan. Luar biasa jemaah. Oleh karena itu, bagaimana kita membangun kehidupan di bulan suci Ramadan ini yang targetnya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya orang-orang menjadi orang yang bertakwa. Maka tentu disinilah bulan Ramadan adalah bulan yang bagaimana kita untuk melakukan muhasabah, bagaimana kita untuk melakukan refleksi diri kita, agar supaya apapun yang kita lakukan selalu penuh dengan pertimbangan. Rasulullah mengatakan bahwa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang melaksanakan puasa Ramadan dengan landasan iman wa ihtisaban dan mengharap ridho Allah, maka puasa yang semacam ini akan bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah lalu. Ini puasa. Dan bagaimana dengan tarawih? Rasulullah juga mengatakan, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan tarawih, siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan mengharap ridho Allah, maka qiyam Ramadan, salat tarawih yang seperti ini, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Oleh karena itu jemaah saya hormati, bagaimana kita mengkondisikan Ramadan ini, dan artinya pada kesempatan ini hamba-hamba Allah yang berada di Masjid Al-Furqan ini menunjukkan bahwa doa kita yang kita baca sebelum Ramadan Allah mengabulkan kepada kita. Apa doa yang pernah kita lakukan sebelum Ramadan? Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku agar aku bisa berjumpa dengan Ramadan. Kita sudah selesai Ramadan. Wasallim Ramadan, selamatkanlah Ramadan dariku. Jadikanlah Ramadan penyelamat bagiku. Artinya kita berharap bahwa Ramadan ini adalah kesempatan momentum yang terbaik agar supaya bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah, dan dosa yang pernah dilakukan juga akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah momentum yang terbaik agar supaya kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah, celaka dan binasa orang yang ketika bertemu Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosa di akhir Ramadan. Inilah jadi doa-doa kita selalu kita panjatkan, dan kita mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini sesuai dengan janji Rasulullah. Dan jangan sampai, kata Rasulullah, jangan sampai orang yang bertemu Ramadan diselamatkan bertemu dengan Ramadan, tetapi akhir Ramadan dia celaka dan binasa karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar menjadi suatu renungan kita, ya, bagaimana kita pada Ramadan ini menjadi renungan kepada kita agar supaya kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik apapun yang kita lakukan itu akan bisa mengotori, akan bisa merusak terhadap pahala Ramadan. Walaupun puasanya tidak
tidak makan dan minum, tidak berhubungan suami istri siang hari, tetapi ketika ada perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala Ramadan, perbuatan-perbuatan yang bisa menghadirkan dosa, maka tentu saja kita akan menjadi orang yang celaka apabila perbuatan-perbuatan yang perbuatan yang bisa mengotori. Makanya doa Rasulullah di penghujung wasalimu minni mutaqabbal. Artinya, ya Allah, selamatkan Ramadan dariku agar amal perbuatanku bisa diterima. Artinya apa? Selamatkan Ramadan dariku artinya apa? Selamatkan jangan sampai diriku melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengotori kemuliaan karunia Ramadan. Itu artinya. Kenapa? Selamatkan Ramadan dariku. Karena supaya diri kita ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jangankan perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat pun ya adalah merupakan prestasi bagi orang muslim apabila kita bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu kebaikan orang Islam adalah ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Banyak sesuatu itu. Oleh karena itu bacalah Al-Quran, baca amaliyah yang terbaik adalah Al-Quran, baca Al-Quran. Nanti ada i'tikaf. I'tikaf itu tempatnya di masjid. Usahakan dari masjid. Walaupun i'tikaf itu bukan hanya bulan Ramadan, tetapi di luar Ramadan pun ketika kita masuk masjid diharapkan niat nawaitul i'tikaf di hadzal masjid. Ya, makanya ada masjid-masjid di beberapa daerah itu di depannya ditulisin nawaitul i'tikaf di hadzal masjid, supaya ketika setiap masuk masjid niatkan i'tikaf. Apalagi di bulan suci Ramadan, apalagi 10 hari yang terakhir adalah momentum yang terbaik bagi orang-orang yang masih diberikan umur panjang sehingga bertemu dengan Ramadan. Kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih bertemu. Tentu kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan sedikit, yaitu terkait dengan tabdilus sayyi'at bil hasanah, mengganti keburukan menjadi kebaikan. Yaitu adalah orang yang ketika berjalan di muka bumi dia rendah hati. Ketika dia berdoa, jangan meninggalkan berdoa untuk supaya kita dijauhkan dari neraka jahanam. Kemudian ketika malam-malam maghrib, kita jangan bergadang yang tidak bermanfaat, tapi kita gunakan untuk melaksanakan amalia-amalia ibadah, sholat malam dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menjadi orang yang tabdilus sayyi'at bil hasanah, orang-orang yang akan diganti keburukannya dengan kebaikan Allah. Dan ini bisa kita temukan di dalam surat 25 surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan ayat 70. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Bila ada yang benar datang dari Allah, bila ada salah, Allah maafkan saya dan maafkan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada